dimakan kucing. Cakep. Aki-aki bawa buntelan. Cakep. Mata ngantuk, palanya pusing. Cakep. Tuan rumah bikin kopi yang kentelan. Keluarin kopinya, keluarin. Orang udah pada ngantuk nih kayaknya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buahku ini buah manggis. Cakep. Dimakannya udah matang. Cakep. Lihat Bang Joni pakai baju gamis, kelihatannya tambah ganteng. Kalau diginin siapa tahu ongkosnya nambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wasiril asghar wa tilyakil agyar wa mibtahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihi athar wa sabil akhyar adada ni'amillahi wa ibadalih. Faqad qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuh wahnin ala wahnin wa fisaluhu fi amaini aniskurli wa liwalidayka idayyal masir. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ridallahi bi ridal walidaini suqtillahi bi suqtil walidaini. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan tentunya para tuan-tuan guru, para orang tua kita, para jamaah. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan keluarga besar Sahibul Bait, Bapak Joni Tanjung dan Ibu Rizka beserta keluarganya. Mudah-mudahan malam hari ini Allah turunkan berkah yang luar biasa. Hadir kumpul keluarga besarnya dalam rangka tentunya pada malam hari ini mengharapkan ridho daripada acara ini. Mudah-mudahan kita doakan untuk beliau, apa yang diniatkannya, apa yang tentunya diniatkan, apa yang menjadi hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibanyakin duitnya, dilancarkan usahanya, kemudian juga insya Allah rumahnya diberikan rumah yang menjadi rumah yang indah, rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, bisa pergi ke Mekah, pulangnya beli sawah, punya mobil mewah. Kalau punya mobil mewah kita pinjam, udah iya. Kemudian juga yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan orang tua kita, bil khusus keluarga besar Bapak Joni. Mudah-mudahan hadirnya pada malam hari ini tambah mustajab doa-doa kita. Kemudian yang sama-sama kita hormati tentunya Ketua Majelis Taubat dan Nasuha Al-Mukarram Ustadz Asbunawi. Mudah-mudahan beliau diberikan kesabaran dalam rangka syiar agama Allah di dalam Majelis Taubat dan Nasuha. Emang jadi ketua kagak pusing. Yang ini datang, yang ini kagak datang. Yang ini datang, yang ini kagak datang. Yang ini ngomong, ketua punya duit dan pinjam duit, pusing juga. Benar apa benar Pak Ketua?
Kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan kesabaran. Kemudian juga yang hadir pada malam hari ini para asatidz, di antaranya yang tidak asing lagi, orangnya ganteng, kulitnya hitam manis. Kalau katanya banyak jadi rebutan, Ustadz Ismail, mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat, barokah. Kemudian juga Ustadz Yamin dan para asatidz yang lainnya. Kemudian yang terhormat Ketua LMK 011 Bapak Muhammad Siddiq, mudah-mudahan beliau dijadikan pemimpin yang amanah. Kalau saya lihat baru malam dia nongol batang hidungnya. Kemarin berapa putaran kagak hadir, katanya dia lagi sibuk. Mudah-mudahan kesibukannya tidak meninggalkan istiqomah di setiap malam Jumat. Para bapak ibu jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita kepada Allah, malam hari ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, bisa duduk di dalam suatu majlis. Kemudian yang paling teramat bahagia dalam diri kita, teramat beruntung dalam diri kita, malam hari ini ada Allah masih berikan iman Islam di dalam diri kita. Ada di antara keluarga kita, saudara kita, walaupun dia merasa dirinya orang muslim, dia orang beriman, tetapi dia tidak menikmati yang namanya iman dan Islam. Malam hari ini kita nggak tahu dia lagi di mana, dia nggak bisa dihadirkan di tempat yang penuh dengan kemuliaan, duduk bersama kita di dalam suatu majlis. Salawat teriring salam marilah kita haturkan keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga, para sahabatnya. Mudah-mudahan kita yang malam hari ini hadir, duduknya kita ini dalam rangkaian istiqomah, dalam rangkaian kita mentaati yang namanya bagian daripada sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi umat yang akan mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin. Amin ya Pak Bu. Amin aja pakai diajarin. Ada Ustaz Yamin diam aja dia. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa terasa malam hari ini sudah tanggal 24 Rajab. Artinya Rajab sebentar lagi akan meninggalkan kita. Beberapa hari ke depan di antara bulan yang dimuliakan Allah, minha arba'atul hurun, bulan yang penuh dengan keberkahan, yaitu bulan Rajab. Sampai malam hari ini udah tanggal 24. Artinya 6 hari ke depan atau 5 hari ke depan Rajab akan meninggalkan kita semua. Sebagaimana ketika kita telah melakukan sesuatu kebaikan, ada doa-doa yang memang diajarkan di dalam khusus daripada bulan Rajab tersebut. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadana wa balighna Ramadana. Saya yakin ini doa paling gampang, udah pada gapek deh semua, udah pada hafal. Tetapi sesungguhnya apa di dalam doa ini? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi saya di bulan Rajab, berkahi saya di bulan Sya'ban, sampaikan umur saya, kesempatan saya sampai di bulan suci Ramadan. Tetapi itu niat kita, itu tujuan kita, tetapi tujuan tersebut tidak mudah kita raih. Ada di antaranya ketika masuk yang namanya bulan Rajab, maka kita tinggalkan hal-hal yang kurang baik dalam diri kita. Mungkin di antara keluarga kita, jamaah kita, teman kita, yang pada saat sampai tanggal 24 Rajab ini dia masih melakukan hal yang tidak baik. Dia masih digemar dengan minuman-minuman khamar, benar gak? Padahal daripada minum gituan kencing kuda, benar gak? Warnanya udah kayak kencing kuda, baunya juga pesing. Bukan pesing sono, bukan. Pesing kalian ini kali-kali terus, bukan. Pesing namanya. Ustaz Mail ketawa aja dia. Jangan-jangan kata inget dulu kan ya.
Kalau sampai saat ini dia masih senang dengan minum-minuman khamar, minum-minuman yang dilarang oleh Allah, maka sesungguhnya dia ada bagian orang yang celaka. Kemudian apalagi pada kesempatan malam hari ini kumpulnya kita di sini, kalau sampai di bulan Rajab sampai saat ini dia belum bisa minta ampun kepada orang tuanya, kemudian dia punya saudara masih marah-marahan, dia masih nggak demen, dia benci sama pengajian, kemudian sama tetangga, apalagi, bener nggak? Ini adalah orang yang merugi sampai saat ini. Bila besok masuk yang bulan Syaban, maka itu wajib kita tingkatkan. Sekarang yang jadi masalah, tadi udah kita bacakan dalam satu ayat, wa wasainal insana biwalidayhi amalatu ummuh wahnin ala wahni wa bisaluhu bi amaini aniskurli wali walidayka ilayyal masir. Cintailah orang tuamu, cintailah keluargamu, maka sesungguhnya berbaktilah kamu kepada orang tuamu, berbaktilah kamu kepada orang tuamu, bapakmu, ibumu. Terlebih-lebih seorang ibu, bagaimana dia susah payah mengandung kita dari umur 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan sampai 9 bulan lahir ke alam dunia. Maka sesungguhnya berbaktilah kepada orang tua di bulan Rajab ini. Jangan berharap apa yang kita harapkan, bariklana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, keberkahan akan kita dapat. Tetapi sampai saat ini apabila di antara saudara kita masih ada perselisihan, ada hati yang terganjal, maka mari sama-sama dengan kesempatan di bulan Rajab ini kita saling membukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kita saling menghapus daripada kesalahan kita ketika nanti masuk di bulan Sya'ban, masuk di bulan Ramadan, maka ibadah puasa kita kelipatan ganda daripada pahala yang Allah berikan, kepada imbalan yang Allah berikan akan kita dapat. Kalau seandainya sampai sekarang kita punya saudara, kita punya keluarga, kita punya teman masih marah-marahan, masih kesel-keselan, sekarang yang jadi masalah dikeselin apaan? Kalau mau sama Joni mah gampang, tinggal ngomong aja makan dikasih, bener gak? Mau ayam Jon kasih, bahkan ditanya sama Ibu Rizka mau paha apa mau dada, Masya Allah, jangan ayamnya kan begitu. Tetapi inilah jamaah, mari kesempatan dengan kita istiqomah yang kita laksanakan, kita masih sama-sama bisa duduk di dalam suatu majlis, kita ingatkan diri kita, maka sesungguhnya masuk ada memang kesempatan ke situ, mari sama-sama. Terlebih-lebih kalau di antara diri kita, keluarga kita, dia masih punya orang tua, dia masih punya bapak, dia masih punya ibu, itulah yang dapat memustajabkan doa-doa kita. Bahkan sesungguhnya ada di dalam suatu kisah, ini orang doanya mustajab sekali. Ada 3 rangkaian doa apabila kita mohon doa, apabila kita mohon doa kepada orang tersebut, doanya tidak ditolak. Yang pertama, kalau ibu dan bapak kita mendoain kita, itu Allah nggak bakalan disingkat lagi, tidak akan ada jadi halangan, langsung diijabah. Tetapi ada 3 orang yang malam hari ini bisa duduk di sini. Apabila tadi sudah dipanjatkan doa oleh Ustaz Ismail, insya Allah akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tadi saya doain Mbak Joni, saya bilang ya Allah biar banyak duitnya, biar banyak rezekinya, biar usahanya maju, biar rumahnya bisa bertingkat, biar bisa punya mobil mewah, di kampung punya sawah, tambah berkah, bisa pergi haji ke Mekah. Ingat sama jamaah. Artinya siapakah orang yang memustajabkan doa tersebut? Yang tadi udah pertama ada di depan kita, seorang anak yang belum akil balik, kemudian dia masih belajar membaca Al-Quran, dia masih
pada saat ini ingin menguasai pembacaan daripada Al-Quran, bahkan ilmu-ilmu agama, maka ketika kita mohon doa dengan diamini orang tersebut, maka akan diijabah oleh Allah. Kenapa? Memang kebetulan di dalam dirinya belum ada kewajiban untuk melaksanakan ibadah, tetapi dia sudah menggugurkan kewajibannya untuk menuntut ilmu agama. Bahkan tadi kita dengar dia baca Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah, liatin makanan bengong aja. Bener ya? Ini tadi dibaca, ini adalah selalu contoh buat kita. Anak tersebut apabila kita mohon, ya Dek, ya anakku, ya kesayanganku, malam hari ini bapak lagi pusing gak punya duit, bapak ini lagi banyak tagihan, belum tagihan toge, belum tagihan kangkung, begitu ya? Oh enggak. Insya Allah minta tolong, doain anak itu berdoa, ya Allah pada saat ini orang tuaku sedang kesulitan, ya Allah apapun masalahnya Allah keluarkan dari masalah tersebut, langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu. Kemudian yang kedua, nih duduk di depan kita orang-orang tua yang sudah dikasih kelebihan daripada umur yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Sesungguhnya umatku orangnya kecil-kecil, kemudian ibunya pesek-pesek, ibunya mancung dah, kemudian umurnya pendek-pendek, umurnya bahkan sampai baina siti wasabaina sab'in, cuma 60 sampai 70. Saya yakin orang tua kita umurnya udah lebih daripada 70 atau 60. Ini udah kasih ekstra. Ketika dia masih beribadah kepada Allah, dia masih melakukan kebaikan kepada Allah, maka ketika siapa orang bermohon doa kepada dia, kita panjatkan doa diamini oleh orang tersebut, maka doa ini tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kemudian siapa lagi? Ketika ada orang tersebut, ketika dia bangun dari tidurnya, dia baru bangun tidur kucak-kucak mata, tapi dalam hatinya dia lihat, ya Allah, hari ini aku tidak akan melakukan keburukan, aku pada hari ini aku tidak akan melaksanakan kemaksiatan, aku akan melakukan membantu orang kebaikan. Maka doa orang tersebut sampai dia bangun tidur, sampai dia siang hari, dia tidak melakukan kejahatan, dia tidak melakukan sesuatu yang dapat merugikan orang lain, maka itu doa orang yang mustajab. Seandainya pada saat itu kita habis bangun tengah malam jam 3, kalau kita biasanya bangun jam 3 ngapain Pak? Pak ngapain? Kencing terus tidur lagi, kirain sholat. Ini saat inilah yang saat mustajab fatahajat bihi nafilatalla. Pada saat tersebut Allah turun ke langit yang terendah, Allah turun ke bumi ini, ke bumi yang terendah. Maka di situ ketika orang siapa? Ma min mustakbirin, ma min ta'in, ma min tala'in hajatin. Siapa orang yang pada saat itu ketika datangnya pertengahan malam dia beristighfar kepada Allah, maka akan digugurkan segala dosanya. Pada malam hari itu orang dia punya niat, punya hajat, di doa-doa orang-orang yang tidak akan ditolak oleh Allah. Malam hari ini ada orang tua kita, bahkan ada suatu kisah ketika baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkumpul bersama para sahabatnya, kemudian baginda Rasul mengatakan, sebentar lagi ada orang yang nanti insya Allah akan dijamin masuk surga oleh Allah. Orang itu lewat dari masjid Miftahul Huda, ada Ustaz Ismail, tapi kita nggak tahu ada yang lain lewat. Kemudian baginda Rasul besoknya ngomong lagi begitu, sebentar lagi ada orang yang insya Allah
akan nanti masuk surga. Datang lagi. Kemudian sampai 3 kali, akhirnya ada seorang sahabat baginda bertanya, ya Rasulullah, siapakah orang tersebut? Kata Rasulullah, inilah orang yang tadi lewat di depan kita. Akhirnya salah satu di antara sahabat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatinya penasaran. Tahu penasaran? Tahu nggak? Yang lagunya Uma Irama, sungguh mati aku jadi penasaran. Oh bukan. Akhirnya dia penasaran. Kemudian diparanilah orang tersebut, dihampiri orang tersebut. Hai Bapak, sesungguhnya pada saat ini aku sedang ada masalah dengan orang tuaku. Aku sedang ribut dengan orang tuaku. Maka aku akan tinggalkan rumahku. Tapi nggak selamanya, enggak, cuma lagi ngambek doang. Akhirnya boleh nggak kira-kira aku nginep di rumahmu? Kata orang tersebut, oh boleh, silakan. Ini orang yang benar-benar ikhlas hatinya, orang yang benar-benar dia tidak melakukan kejahatan kepada orang lain. Sekarang kita pengen tanya, kira-kira cuman kalau seandainya kita pengen nginep sama rumah Ustaz Ismail, saya menginap 3 hari. Paling kata emang berapa lama? Kira-kira bawa modal kagak? Bawa beras kagak? 3 hari, benar gak? Paling ditanya sama Ustaz Ismail. Tetapi orang tersebut tidak, aku sedang ada masalah dengan orang tuaku, tapi boleh nggak aku nginep bertidur bermalam di tempat? Kata orang tersebut, boleh, silahkan, nggak apa-apa. Akhirnya nginep benar-benar. Nginep hari pertama. Orang tersebut dia adalah pedagang roti. Ketika hari pertama dilihat sholatnya biasa, Johor, Asar, Maghrib, Isya, Subuh. Besok begitu lagi. Kemudian tidak ada hal-hal yang boleh dikatakan menambah daripada kelipatan ibadahnya. Apakah dia punya wiridan? Dia punya, enggak. Kemudian besoknya dilihat lagi begitu, hal-hal yang biasa. Sampai lagi hari ketiga dilihat, akhirnya ditanya, hai Bapak, sesungguhnya apa sih segala sesuatu yang kau lakukan sehingga engkau termasuk orang-orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah engkau punya sesuatu rahasia di dalam dirimu? Apa kata orang? Oh, mungkin di dalam diriku tidak pernah ada rasa dengki kepada orang lain, tidak merasa aku benci kepada orang lain, dan aku tidak pernah menzolimi orang lain. Sekarang kita ngerti bahasanya. Itu cuma kata-katanya mungkin. Kalau kita ditanya pasti, oh saya nggak pernah ini orang, pasti begitu. Tapi ketika orang yang ikhlas, dia tidak menunjukkan dirinya siapa dirinya, apa dia bilang mungkin. Artinya kalau kita bilang pengertian bahasa mungkin, apakah benar, apakah enggak, kan begitu. Dia tidak mau menonjolkan diri siapa dirinya, tetapi dia bilang mungkin aku setiap hari ketika aku melaksanakan kegiatanku di dalam rumah, aku berniat kepada Allah. Ketika aku baru bangun tidur sampai aku jaga tidurku lagi, aku niat aku tidak akan melakukan segala sesuatu hal yang buruk kepada orang lain, berprasangka buruk kepada orang lain, bahkan membenci orang lain. Sekarang itu orang lain, bagaimana ketika keluarganya, bagaimana ketika saudaranya, bagaimana ketika orang tuanya? Pasti orang tersebut orang yang tentunya ada rasa cinta di dalam kehidupan berumah tangganya, ada rasa cinta saling bersama keluarga dan saudaranya. Ini akhirnya sahabat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kembali, dia bertanya kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, apa yang kau katakan benar? Artinya kesehariannya dia menjaga hatinya, dia menjaga diri dan perasaannya, tidak tentunya menyakiti orang lain. Paham kagak maksudnya?
Paham apa kagak? Jangan kata nganggut-nganggut, ngantuk lagi, kirain paham. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah dengan kesempatan di bulan Sya'ban besok, ada tentunya di bulan Sya'ban, malam yang penuh dengan kemustajaban, pertengahan yang namanya malam nisfu Sya'ban, 15 nisfu Sya'ban. Itulah malam yang penuh dengan mustajab. Di antara malam-malam yang dimustajabkan oleh Allah, yang pertama ketika malam hari raya Idul Fitri, takbiran. Kemudian malam hari raya Idul Adha, malam Jumat seperti ini. Kemudian pertengahan daripada bulan Sya'ban. Nih, kita sebentar lagi. Makanya mari sebelum masuk yang namanya bulan Sya'ban, apabila di antara keluarga kita, di antara saudara kita, di antara tetangga kita, di antara jamaah kita masih ada perasaan yang mengganjal, mari sama-sama pada saat ini, kesempatan yang bahagia ini, kesempatan yang Allah masih buka berbagai macam ribuan rahmat hidayah yang kita akan terima, kita ikhlaskan, kita saling membukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai sini aja ya, udah jam 12 kurang 1 jam, jam 11. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang menjadi tentunya niat kita ketika kita akan dapat yang namanya berkah di bulan Rajab, berkah di bulan Sya'ban, kemudian berkah di bulan Ramadan. Bahkan ada, sesungguhnya manusia akan diberikan 4 perkara oleh Allah yang dikatakan oleh seorang hukama. Manusia tidak akan terlepas daripada 4 perkara. Manusia tidak bisa menolak, bahkan dia tidak bisa menghindar daripada 4 perkara tersebut. Sebelum perkara tersebut datang kepada kita, yang pertama, ketika datang malaikat Israfil, maut datang kepada kita, siapapun diri kita, apapun kondisi kita, bagaimanapun keadaan kita, ketika maut datang maka tidak bisa kita menolak. Tapi saya yakin kalau malam hari ini ibu-ibu yang hadir, seandainya nyampe waktunya, dia datang ke rumahnya, tok 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 tok, datang, kata Abu Bakar, hai malaikat Jibril, engkau ketemuin pada malam hari ini. Ada tuh ibu-ibu diimpres sampai di Kemandoran, diimpres sampai Kemandoran, Mandoran aja deh ya, yang gedean. Datang ke Kemandoran, tok tok tok. Begitu dilihat mau dicabut nyawanya, nggak ada orangnya. Malaikat Jibril naik, apa kata? Ya Allah, orang tersebut lagi kagak ada di rumahnya. Emang kagak tahu? Tahu ya Allah, dia lagi ngaji di tempat Bang Joni. Ntar dulu katanya, kata Allah ditunda, kematiannya ditunda. Bagaimana ya Allah? Ntar tunggu dia pulang ngaji. Waduh, makanya ibu-ibu udah jangan pulang, nginep aja, kan kita nggak tahu. Nih yang pertama, ketika yang namanya maut, malaikat Israel datang kepada kita, siapapun diri kita, kita tidak akan bisa menghindar. Yang kedua, apabila kita, nyawa kita, umur kita sudah nyampe, kita udah tinggal ke rumah Permata Hijau. Tahu Permata Hijau? Pinggirannya Perdiu, udah tinggal di situ. Maka datang di antara keluarga kita, siapakah itu? Ahli waris minta yang namanya hak dia sebagai waris. Apa mungkin kita punya rumah gede, punya tanah lebar, punya sawah banyak, punya rumah bertingkat, punya bini cakep, habis datang yang namanya pewaris. Kemudian kita bisa bangun dari kuburan, kita bilang jangan, kagak bisa. Nah inilah dua hal, udah 2 hal, artinya manusia tidak akan bisa menghindar daripada 2 hal tersebut. Yang kemudian, maka ketika tubuhnya, ketika dia sudah tinggal masuk di lubang kubur, maka tubuhnya akan dimakan oleh ulat. Nih, bahkan ada dikatakan suatu kata baginda Rasul,
Sesungguhnya manusia dibagi dengan 3 bagian. Salasa, yang pertama akan kembali kepada Allah ruhnya. Kemudian 1/3 bagian akan tubuhnya dimakan ulat. Yang kemudian amal ibadahnya. Nih, artinya ketika kita nanti masuk di dalam kubur, maka sesungguhnya ada bagian yang menjadi bagian daripada ulat tersebut, yang namanya ulat atau belatung. Badan kita akan dimakan, kita tidak bisa menghindar. Mungkin kalau sekarang badan kita gemuk, badan kita sehat, kita kuat, tapi nanti ketika kita sudah masuk yang namanya lubang kubur, ada bagian belatung atau ulat yang makan, kita tidak bisa menghindar. Yang keempat, yang terakhir, yaitu ketika nanti kita di yaumil hisab, ada orang yang datang kepada kita akan menagih segala apa yang dulu kita laksanakan di alam dunia. Kalau kita pernah punya hutang, diambil kebagian kita buat ganti hutangnya. Kemudian apabila kita pernah punya permasalahan sampai ada sesuatu hal, sampai kita masuk ke lubang kubur, maka orang tersebut datang nanti, ya Allah, dulu dia punya masalah sama saya pernah diludahin, saya pernah diomongin, aku tidak ikhlas ya Allah, aku tidak rela. Maka gimana cara bayarnya? Diambil kebaikannya, dikasih orang tersebut. Kira-kira enak apa kagak? Nih kesempatan yang malam hari ini kita bisa masih berkumpul di dalam suatu majlis, kemudian masih dalam rangkaian Sya'ban, apabila di antara keluarga kita, apabila di antara sesama jamaah kita, apabila di antara telaga kita, maka selesaikanlah permasalahanmu yang namanya hablum minan nas. Persamaan permasalahan kita sesama manusia di alam dunia. Jamaah Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sedikit buat penguat, artinya kesempatan yang terbaik masih di dalam bulan Rajab ini. Mari sama-sama kita saling memaafkan, saling tentunya permasalahan kesalahan kita bukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, sehingga besok masuk yang namanya bulan Sya'ban, udah habis permasalahan kita. Ketika masuk bulan suci Ramadan, kita tinggal melaksanakan puasa dengan tenang. Insya Allah nanti puasa bisa bukber di sini. Insya Allah, paling mau emang kapan lagi, kata jamaah. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sedikit yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian juga mobil khusus untuk diri saya pribadi, untuk jamaah sekalian yang hadir pada malam hari ini.